Oke, kali ini ketemu lagi dengan saya Chef Budi Wijaya di channel kebanggaan kita bersama di Masak Beneran. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kita nggak masak di tempat biasa. Sekarang kita ada di Grand Aston, Yogyakarta. Kenapa saya di sini? Saya akan bersua dengan eksekutif chefnya. Kita mau masak bareng-bareng, kita mau ngobrol. Mau tahu seperti apa? Ikutin saya. Oke, saya masih bersama Chef Jojo, eksekutif chef Grand Aston. Chef yang nyentrik, chef yang aneh, nyeleneh, beda, dia nggak mau sama. Ada di samping saya sekarang, Chef Jojo. Halo. Apa kabar? Sehat lu? Sehat, ganti baju bang. Ganti baju. Ya, Sehat kan? sehat dong, lihat badan gue terus. Gitu. Kita udah rapid ya? Iya. Udah rapid, vaksin, jadi Vaksin. oke lah ya. Ya, Chef Jo, ya, gimana? gue mau cuma pengen ngobrol santai nih. Hmm. Gue pengen tahu nih, udah berapa lama lu berkarir? Berkarir secara profesional ya. Gua karir itu dari tahun 2000-an lah. 2000-an? Ya, Sekitar 2000. 20-an, 21 tahun ya? Tahun lah. Ya. Awal mula dari nyemplung ke Ya. kitchen? Ya, 21 tahun. Lama ya? Lama. Jadi, nah sebenarnya kalau dibilang lama enggak lah, malah mungkin masih muda ya. Umur 21 tahun masih, makanya beda, makanya suka ugal-ugalan. 21 tahun, tapi beda kalau udah 40 tahun masih Gitu ya? beda. Makanya 21 tahun masih edan-edannya, masih rada mumat-mumatnya sebenarnya. Itu tahun 2000 itu baru masuk atau udah jadi chef? Enggak lah, gua mulai 2000-an tuh ya mulai merintis dari bawah lah. Awal karir ya? Iya. Dari casual dulu, helper dulu. Steward malah gua. Awalnya di steward? Ya, steward. Kok bisa? Bisa lah, masa nggak ada yang nggak mungkin lah. Steward dulu jadi, gua mau mulainya dari tukang cuci piring ya. Bayaran gue cuma 12.500 per hari. Zaman dulu? Nggak cukup apa-apa, tapi nggak masalah. Gitu loh. Dari steward, Ya, terus masuk ke kitchen, bisa. jadi cook, segala macam. Jadi eksekutif chef tahun keberapa tuh? Di tahun lama ya, di sekitaran 2018 mungkin. 2017-an gue udah mau eksekutif chef segala macam. Berarti perjalanan dari awal sampai eksekutif chef itu lumayan panjang ya? Woi, itulah bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Emang gitu? Saya menikmatinya dari bawah banget, ngogosok. Jadi jangan ibaratnya saya menikmati bener-bener step by step ya. Nggak ada namanya instan kayak mie instan, enggak. Karena sesuatu yang instan kembung. Berarti sekitar berapa tahun ya? Habis 10-an tahun lebih ya? 10 tahun. 10-11 yang benar-benar eksekutif chef ya. Jadi 10 sampai 11 tahun. Sisanya merintis dari bawah, memulai dari bawah ya. Kalau sekarang ini 5 tahun aja dia bisa jadi eksekutif chef kali ya? Masa? Bisa jadi eksekutif chef? Iya, zaman sekarang masih udah bisa. Lulus kuliah ke luar negeri, datang pakai ijazah luar negeri, pegang hotel bintang 2, eksekutif chef. Wow. Keren ya? Zaman saya nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi memang apalagi kalau zaman saya itu kalau nggak ada posisi yang kosong di satu kerjaan nggak mungkin lo naik posisi. Jadi cook, kamu mau jadi demi gitu, demi harus lengser. Iya, akademinya harus kosong dulu baru bisa. Itu pun nggak bisa sembarangan. Jadi memang harus performanya benar, dilihat. Walaupun kesempatannya, tapi kalau memang nggak ada posisi kosong, stagnan aja. Makanya dulu ya pasti orang akan mencari pengalaman dulu, habis itu nyari apply ke tempat lain. Tapi susah zaman dulu. Karena pilihan hotel juga nggak sebanyak sekarang ya, Ya betul, bisa sampai seperti itu. Wow, panjang ya? Panjang. Jadi kalau dibilang sekarang 5 tahun bisa jadi chef ya, eksekutif chef. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu nggak salah dan memang hak-hak. Cuman ada yang masih membedakan.
Ketika orang merintis dari awal dan menjadi sesuatu yang instan atau terlalu cepat, itu kan beda. Mentalitas, pola pikir akan berbeda. Tetap di kualitas, tetap berbicara lah ya. Berbicara. Karena kalau saya, kenapa saya bukan lulusan dari sekolah yang luar biasa. Makanya saya bilang, bagi saya, ijazah itu hanya supporting di awal. Oke. Jadi ketika pertama kali nge-play ya bawa ijazah dari mana, Pak learning segala lengkap. Tapi kan setelah kita kerja bukan ijazah yang menentukan, tapi skill kita. Skillnya. Skill, attitude, mentalitas yang akan menentukan kita sebenarnya. Jadi banyak di luar sana yang bisa nggak sih kita dari SMK yang atau segala sekolah yang tidak tinggi bisa jadi dosen? Bisa kan, bukan hanya background pendidikannya hanya supporting di awal aja. Berarti ada kesempatan juga bagi teman-teman rintisan dari steward segala macam bisa jadi executive chef ya? Banyak. Bisa lah, tergantung kitanya mau apa enggak. Minum dari mulai tadi minum. Ya, orange juice biar sehat. Kita tetap hidup sehat. Ya. Jadi gimana? Terus? Oke. Rintisan dari tahun 2000-an. Ya. Sekarang 2021. Ya. Sekarang sudah menjadi executive chef. Ya. Grand Astol bintang 5 ya. Ya. Menurut lu nih, karena lu udah di fase executive chef. Menurut lu chef itu apa sih? Chef itu dia julukan, dia gelar, atau profesi atau apa sebenarnya chef itu tuh apa? Karena banyak di luaran sana menyalahgunakan apa ya mindset chef loh. Iya. Klarifikasi nih. Kok nggak klarifikasi lah? Gila emang kasus gitu. Sebenarnya gini, banyak ya. Kalau secara bahasa segala macam kan banyak. Tapi ini menurut gua sendiri bahwa chef itulah sebuah profesi ya yang butuh tidak hanya sekedar julukan, tapi juga butuh dedikasi gitu. Jadi kalau sekarang banyak orang, gue chef ya memang mungkin dapat gelar dari sekolah karena bisa ada secara akademis ya. Ada secara akademis mereka punya gelar-gelar di luar sana mungkin dapat. Oh seorang chef spesialis ini segala macam. Oh ada, berarti ada ketika kita keluar dari pendidikan segala macam itu udah langsung bisa jadi chef gitu ya? Iya. Biasanya chef karena saya udah dari sekolah. Mereka ada punya ada beberapa sekolah yang memang khusus gitu. Misalkan, walaupun dia belum terjun di ini, belum di industri mungkin belum terjun, tapi di sekolahan dia digembleng segala macam. Itu sudah dibilang kata chef. Karena dia kan ngambil profesinya. Tapi menurut gue sendiri adalah terlepas dari sekarang banyak terjadinya bla bla bla. Chef itu adalah sebuah profesi yang memang menjanjikan. Ya. Sebuah profesi yang nggak gampang, sebuah profesi yang butuh totalitas. Pengorbanan di dalam banget. Jadi kalau sekarang ada kata istilah chef karbitan, ya memang itu terjadi. Dalam artian gini, saya membutuhkan waktu sekitar 21 tahun untuk jadi seorang eksekutif chef ya. Ada seperti yang lu bilang tadi 5 tahun jadi chef. Ya nggak salah kalau semua orang yang bekerja di dapur itu adalah semua chef. Semuanya yang bekerja di dapur chef. Kan, semuanya. Iya. Kan ada namanya chef de cuisine segala macam. Tapi kalau secara struktural ada jabatan eksekutif chef. Nah, gua dulu mungkin jadi chef juga gitu. Kan ada istilahnya di Prancis atau Amerika. Ada cook, komis segala macam. Tapi semua orang gua anggap bahwa semua orang yang bekerja di dapur itu chef. Cuma tingkat keahliannya yang berbeda. Walaupun itu dia masih jadi tukang masak, cook segala macam itu chef. Dia harus chef. Bisa dikatakan chef. Chef, iya. Walaupun dia bekerja di rumah makan, dia chef. Warung Padang, lesehan kan basicnya yang penting dia bisa masak. Oh, basicnya adalah dia bisa masak. Itu chef. Bagi menurut gua ya. Tapi kalau eksekutif chef tidak hanya bisa masak dong. Oh, iya dong. Berarti ada mak gua bisa masak, tapi he's a chef. Dia seorang chef, tapi bukan eksekutif chef. Oh, iya dong. Oke. Tukang bakso bisa masak, tukang nasi goreng dia chef. Dia chef bisa masak, tapi bukan eksekutif chef. Bedanya chef sama eksekutif chef? Eksekutif chef kan tidak hanya masak ya, tetapi dia mengontrol semua kegiatan dalam satu restoran, hotel semuanya. Dan sekarang, banyak orang berpikir menjadi seorang eksekutif chef itu enak. Enggak. Bahwa seorang kerjaan eksekutif chef itu sekarang yang gue lihat ya, tidak hanya memikirkan bikin menu, makan, dia harus memikirkan banyak hal. Dari mulai seluk-beluk bahan baku otomatis, kualitas,
dia harus memikir juga konsep makanan seperti apa, memajukan konsep restoran seperti apa. Jadi menurut gua adalah bukan chef yang kayak duduk datang masak nggak mikir gimana mau rame atau enggak, terserah. Itu chef, bukan eksekutif Yes. chef. Tapi eksekutif chef memikir gimana sih konsep marketnya mau seperti apa, tagline menunya seperti apa, mau dibawa ke arah mana menunya, seperti apa, bener nggak marketnya. Itu kan kerjaannya eksekutif chef, secara struktural dia harus memikirkan semuanya, lihat timnya seperti apa, kebutuhan timnya seperti apa. Otomatis seorang eksekutif chef harus bisa masak dong. Tapi belum tentu seorang yang bisa masak bisa ngatur semuanya. Betul. Itulah perbedaannya antara chef dan eksekutif chef. Dulu zamannya gua masih di bawah bisa masak gua. Chef, Chef. tapi belum eksekutif chef. Belum, boro-boro. Nggak ngerti, ngirian dikasih schedule ya manut aja. Tapi jaga stol, masak stolnya bisa. Tapi untuk ngatur schedule, untuk misalkan gimana bikin perancangan menu kan belum. Butuh apa ya, step by step lah gue. Berarti nggak ada salahnya ketika orang yang di pinggir jalan masak segala macam itu kita panggil chef ya? Nggak ada masalah. Tapi belum tentu dia bisa mengatur. Lihat, kalau seorang misalnya tukang masak, ya dia masaknya satu-satu. Tapi seorang eksekutif chef harus mengerang semuanya tuh. Bagi gue lah, semua orang yang masak, gue panggilnya chef. Chef. Nggak masalah. Mau dia cook helper Oh, sampai sauce chef segala macam itu udah chef. Tapi not eksekutif chef. Ya. Gitu. Jadi ya memang itu perkembangan zamannya, dan gue dari dulu pun menganut bahwa semua orang pun di dalam kita itu chef. Jadi kita pun respect gitu. Oke. Bukan berarti lu seorang cook helper, lu gue chef gitu, lu nggak respect, enggak. Semua orang sama belajar. Perbedaannya job desk-nya aja dan skill yang berbeda. Gitu. Berarti lebih eksekutif chef itu lebih complicated ya? Complicated walaupun duitnya lebih gede. Jelas itu, Ya, jelas. kan sesuai dengan apa yang didapatkan. Nggak Iya, mungkin iya, iya. gajinya bawahan, kerjanya eksekutif nggak mungkin. Oke. Chef dia cuma masak doang. Ya. Eksekutif chef dia mungkin banyak. Memikirkan secara operasional, daily-nya Tingkat segala- stresnya lebih tinggi. Betul, makanya disebutnya eksekutif chef. Dan makanya itu terkadang banyak mindset eksekutif chef itu galak. Kenapa itu? Galak tergantung ya, sebenarnya tergantung nggak? Karena kalau gue yang masih 21 tahun di dunia kuliner ini, senang-senang aja gitu loh. Lu nggak galak? Oh, galak gue. Galak. Galak dalam artian ya apa yang salah inilah dengan cara, karena gue dididiknya dulu gitu. Karakter pembentuk itulah gunanya kita memulai step dari stepnya dari bawah, karena gue karakternya dibentuk seperti itu. Dibentuk Digembleng segila mungkin. Gue masuk itu jam 5 subuh, pulang biasa jam 9 malam. lebih dari 12 jam. Yes, of course. Padahal aturan Nggak ada. Nggak ada aturan? Nggak ada. Kalau lo mau pengen aturan 8 jam kerja, jangan jadi hospitality. jadinya. Jadi pegawai negeri. Oke, berarti benar dong apa yang di luaran sana bahwa eksekutif chef itu pasti galak tuh. Ya galaknya mungkin beda-beda ya. Tapi kalau gua galaknya nyinyir gua. Karena stres itu ya. Nggak stres, karena memang kalau orang melihatnya cuma galak dong tanpa berpikir oke, kenapa? Karena seorang eksekutif chef itu melihat, oh kalau lu salah, hasilnya akan berbeda. Karena kita adalah customer yang diperhatikan. Salah dari sini, nyampe ke tamu, kan tamu nggak tahu siapa yang masak, tahunya chefnya siapa, eksekutif chefnya siapa. Pasti kan begitu. Jadi kita sangat detail gitu, memperhatikan, oh gini salah, segala macam. Kalau caranya beda-beda mungkin. Karena makanya kalau menurut gua, kalau teman-teman mau training di tempat yang gagal, cari eksekutifnya yang udah tua. Itu dia lebih soft, karena takut. lebih ngemong gitu, takut lebih ya, kebapaan takut gitu ya. karena awal skalanya dia ngamuk, takut, deg-degan dia. Jantungan. Gitu. Jadi galak ya tergantung. Tapi kalau gua dibilang galak, bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak, ya tergantung lah. Galak itu kan karena dia harus disiplin mungkin ya, harus strict, harus profesional dan harus sempurna kali ya. Ya, kalau rumusan gua, kalau di bareng sama anak gua ya, lu ikut selama kerja lu ikut aturan gua, kalau enggak silakan, gua nggak peduli. Karena taruhannya kan adalah nama hotel, nama tempat kerja kita, dan otomatis kita juga. Gitu. Gitu. Se-strict itu ya? Harus se-strict. Makanya turnover-nya tempat gue tinggi. Gitu ya? Ya, jadi nggak ada yang betah ya silakan, nggak peduli. Berarti nggak ada bedanya sama pendidikan militer tuh? Sangat.
Hampir beda-beda tipis. Beda-beda tipis lah. Sangat-sangat. Gitu ya? Iya. Se-strict itu, sekuat itu ya berarti ya? Itu yang akan membentuk kita di masa depannya. Kalau gua nggak dididik se-strict ini, mungkin gua tidak akan pernah jadi eksekutif chef di 21 tahun, di karir gue selama 21 tahun. Mungkin enggak. Malah ada satu cerita lucu dulu zaman gue di Bandung. Waktu pertama merintis gue di Cook Helper, ada senior gue yang sudah cook. Beberapa tahun kemudian, gue jadi eksekutif chefnya. Teman gue itu jadi CDP gue di bawah gue. Kenapa tuh? Jangan tanya sama dia dong, kenapa gue bisa melesat? Kenapa dia masih stagnan begitu? Kalau gue punya prinsip bahwa kalau lu bisa belajar lebih cepat, kenapa harus lama? Gitu. Oke. Kalau gue bisa mempelajari kerjaan eksekutif chef pada waktu jadi zaman CDP, kenapa gue harus nunggu jadi eksekutif? Gue belajar. Zaman gue CDP itu gue umur 21 tahun. Itu udah CDP. CDP itu apa? Chef de party, jadi supervisor lah. Supervisor. Umur gue di 21 sekitar di bawah 30. Gue handle kerjaan eksekutif chef, bikin schedule, bikin market list, kerja 24 jam atau 18 jam gue lakuin itu. Makanya makanya gue bilang pengorbanannya luar biasa. Kalau orang lihat Chef Jojo enaknya sekarang, ya kan lu lihat sekarang. Lu nggak ngeliat nangis-nangisnya, lu nggak lihat dimaki-maki tamunya, lu nggak lihat pengorbanan waktunya. 21 tahun, mungkin 18 tahun gue tidak pernah lebaran, tidak pernah pulang ke rumah, nggak pernah puasa dulu. Suka dukanya itu ya. Jadi orang lain berlibur kita kerja, orang lain kerja kita tetap kerja. Kapan bahagianya lu bro? Bahagia, nah itu lagi kalau bertanya kapan bahagianya. Gue bahagia, kenapa gue sampai detik ini nikmat aja? Karena menikmati dan ini passion gue. Itu membedakan orang yang pingin jadi chef karena pingin kelihatan bagus, atau dengan orang yang punya passion. Orang punya passion itu beda. Masak tadi aja karena punya passion hasilnya beda. Itu belum tentu dilakukan, hasil itu belum tentu dilakukan sama yang lain sebenarnya. Resepnya bisa sama tapi tesnya akan berbeda. Dari mulai passion atau yang karena kepaksa. Saya masak karena saya suka dan saya cinta, atau saya masak karena ini adalah tuntutan saya. Yes, itu akan membedakan hasilnya. Makanya gue selalu bilang nih bahwa lo harus masak tuh, lo yakin lo mau jadi seorang chef, mau merintis dunia kuliner, tanyain hati lo. Bukan karena gaya ya sekarang, karena lihat Master Chef gitu, sorry itu saya. Bukan, tapi lihat, yakin lo udah siap. Kalau udah siap, lo akan enak. Dihantam seberapapun, dididik seberapa, lo akan menikmati itu. Yang jadi masalah kan ketika anak-anak zaman sekarang, itu kan pressure-nya beda nih, mentalnya beda nih. Kalau dulu ya oke, zaman lu digembleng apapun, bahkan katanya dilempar-lempar segala macam, caci maki, lu tetap struggle kan, tetap jalan aja kan. Beda sama orang-anak sekarang, gimana nih? Sekarang itu dibentak, besok nggak masuk bro. Yang membedakan mungkin mentalitas ya. Kalau dulu zaman gue, kenapa gue bertahan? Karena gue orang nggak punya. Kalau gue tidak bertahan, terus gue pingin supaya bisa membanggakan orang tua gimana? Minimal tidak nyusahin orang tua gimana? Itu mau nggak mau. Karena prinsip gue, pendidikan nggak tinggi, ijazah biasa aja, skill juga belum mumpuni. Terus apa yang bisa gue banggakan? Kan nggak ada. Mungkin zaman anak sekarang, sorry itu saya orang tuanya berada nih. Ya udah kalau nggak itu ya orang tua juga masih bisa mempan. Zaman dulu kalau gue nggak bertahan, orang tua gue masih mau ngasih empan apa? Kan nggak ada. Itu membedakan. Jadi kalau zaman milenial sekarang memang ya karena mentalitas sih. Ya tapi kita sebagai seorang leader juga ya, mau nggak mau harus ngasih realnya, nggak mau juga nggak dimanja-manjain. Kalau masa mereka kuat nggak kuat, berarti kan mereka tidak benar-benar 100% pengen jadi seorang chef gitu. Luar biasa ya. Beda. Gue bertahan karena sekarang gitu. Makanya gue bilang, chef kok lu totalitas kerja nggak libur, apa yang bisa gue banggakan? Coba gue tanya, ijazah gue selalu bilang kalau gue nge-apply ke tempat lain ngandelin ijazah, I'm give up. Tapi lu ngadu skill, mau sampai kapan, mau skill apapun gue jabanin. Itu doang yang bisa gue banggakan. Attitude mentalitas yang bisa gue banggakan. Aja ijazah nggak ada. Gue dihargain bukan karena ijazahnya, tapi Jojo tahu, Jojo punya skill, Jojo punya attitude, Jojo punya mental yang bagus. Dan Jojo punya visi dan misi terhadap perusahaannya seperti apa. Itu yang membuat value kita berharga. Kalau ijazah ya gue kalah sama lu aja udah angkat tangan. Mohon maaf, nggak bisa, kan begitu. Terus lu kan produk zaman dulu nih, ya kan? Produk zaman dulu
lu ngerasain digemblengnya di kitchen seperti apa, dilempar segala macam. Terus sekarang lu hidup di zaman milenial, ya kan? Dengan notabene mentalitas anak-anak teman-teman sekarang berbeda jauh. Ya. Terus terang beda jauh. Sekarang dibentak aja lengser, bentak aja lengser. Strategi lu gimana? Strateginya Apa tetap lu pakai ilmu zaman dulu? Yuk begini. Lu salah gue lempar. Atau bagaimana? seiring dengan umur ya. Asik. Waktu zaman seiring dengan umur ya. Tapi sekarang gini loh, anak-anak sekarang itu yang paling terpenting harus kita ajarin karakter ya. Karakter dulu seperti apa, sisanya kita ngikutin juga pola-pola mereka gitu. Pola mereka yang oke, kita harus ngikutin moderasi mereka segala macam. Tapi kalau bagi saya, bagi gue adalah ya gue tetap akan ngikutin loh. Di kudu ini karena itu basic fondasinya. Makanya gue bilang ke anak-anak gue tidak akan ngajarin lo masak. Gue bisa masak kan bukan karena diajarin, tapi gue mau belajar. Tapi basic fondasi karakter, mentalitas hati itu gue diajarin betul. Lu harus datang jam segini. Tak, lu kerjaan ini. Clean SUG-nya benerin. Guru mulai kudu bener. Dan segala, itu benar diajarin. Sisanya kan bisa belajar. Gue dulu beli buku segala macam. Kalau sekarang enggak. Zaman semakin canggih. Tapi mentalnya dan pendidikannya digembleng banget di industri. Makanya gue selalu sampaikan ke setiap guru-guru pun bahwa di sekolah itu yang kurang adalah pendidikan mentalnya. Di sekolah suruh itu lu nggak bisa maki-maki. Ya. Karena kalau lu maki-maki nggak ada muridnya, nggak laku sekolahnya. Makanya ketika diserahkan ke dunia industri, biarkan kami yang melatih. Selama itu masih normal-normal lah. Memaki atau segala menegur dengan selama tidak ada pukulan segala macam itu baru beda. Tapi kalau menegur secara keras, biar mental mereka terdidik. Karena suatu saat mereka 2000 berapa akan semakin keras kitchen ini. Keras dalam artian lu harus bisa multitasking. Zaman sekarang juga kerasa. Lu harus bisa ngerjain A, B, C, D. Zaman dulu satu section. Lu cuma bisa itu. Tapi sekarang kan enggak. Semua harus bisa ya? Betul. Itu yang terjadi. Jadi gua hanya akan bisa mengajarkan oleh pondasinya dari mentalitas, attitude, disiplin. Itu benar strictly. Semua orang pasti tahu kalau karakter gua akan begitu. Terus kalau seandainya dibenturin ya, ada pendapat di luar sana bahwasanya masak itu harus penuh cinta, bro. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh. Kalau kita marah, kita dalam tekanan nih, hancur nih. Ketika eksekutif chef dia terlalu strict kan, terlalu keras segala macam, anak buahnya nggak nyaman segala macam, masaknya amburadul. Ada yang bilang chef itu harus ngayomi, nggak boleh lah strik-strik kayak gitu. Itu zaman dulu itu, salah lempar, dimaki segala macam. Zaman sekarang harus mengikuti zaman dong. Itu gimana lu? Tergantung kalau gua ya tidak gini loh. Kalau masak enak atau nggak enak bukan masalah mood sebenarnya. Gitu ya. Tergantung skillnya aja sebenarnya. Gua kalau mau marah-marah ya masak biasa aja, enak aja, biasa. Malah hebatnya kita adalah karena gini loh, itu jam terbang ya. Kita bisa split nih. Gue 2 menit bisa maki-maki, habis itu biasa aja seperti nothing happen. Biasa aja. Ya itu no hard feelingnya, karena ya masalah habis itu satu orang gue sehari 5 kali gue omelin, ya 5 kali gue omelin. Tapi tidak dibawa sampai enggak buat apa. It's professionally, benar-benar profesional yang lu salah ya, habis itu biasa lagi aja. Ntar lu ngelakuin salah lu, Tapi hasil masakannya ya sebagai profesional. Ingat, kita dibayar secara profesional. Lakuin yang terbaik. Teguran, apapun, ya memang sebagai pemecut kita. Apalagi buat yang awal-awal ya. Ya memang harus digembleng. Presurannya itu baru dari orang. Kalau dari tamu, presurannya gimana? Terus apakah, Bu, saya ini lagi marah nih, Bu. Kesel makanan. Tamu nggak peduli. Nggak peduli itu ya? Iyalah, tamu bayar. Nggak peduli mau siapa yang masak. Mau urusan lu mau ada kebelet apa. Kayak yang penting makanannya kudu enak. Kan itu. Makanya prinsipnya ketika jadi customer, kita jadi seorang chef, coba tempatkan kita sebagai customer. Layak nggak makanan ini disajikan? Layak nggak makan ini? Kan kalau kita makan di luar pun kalau nggak enak, anjing makan begini nggak enak. Kan gitu konsepnya. Jadi tempatkanlah kita sebagai tamu. Layak nggak makanannya? Berarti bisa dikatakan kalau seandainya eksekutif chefnya terlalu santai, terlalu lembek ya hasilnya juga nggak akan. Ya mungkin ada beberapa yang menyukai tipikal begitu ya. Tapi kalau gue nggak mau gue tipikal orang ayo di saatnya pressure-nya tinggi ayo fokus ya. Di saat enggak, selama kitchen-nya aman, bersih,
ya gue lah, gue nggak peduli apapun yang kalian lakukan. Gue tipe kan begitu. Di saat kerja, ayo lo kerja mau gimana pun kerja. Tapi selama nggak ada terlalu banyak ya sesuatu yang urgensi, lakuinlah daily basisnya. Nggak mau juga ngabisin energi buat maki-maki ya kalau nggak benar-benar. Tapi itu ini bukan misi balas dendam kan, gara-gara lu dulu Enggak. dididik seperti Enggak, itu dimaki-maki, gue jangan maki-maki dong. Karena kalau enggak lah, emangnya balas dendam tuh nggak ada lah. Maksud gue melakukan hal yang sama dengan versi gue adalah biar ini loh, gue bisa berdiri dengan kaki gue sendiri. Ini hasil karena gue dididiknya seperti ini. Balik lagi, kalau gue didiknya secara lembek, mentalitas nggak punya, apakah pertanyaan gue bisa jadi eksekutif sampai detik ini di tempat yang ini? Kan belum tentu dengan umur gue segini. Emang sekeras apa zaman dulu lu? Keras lah eksekutif chef gue, kebetulan alhamdulillahnya gue dididik oleh orang-orang yang luar biasa ya. Udah almarhum sekarang. Dulu gue mulai di Holiday Inn ya, di grupnya Intercon. Ya, gue sebelum bilang, gue zaman masih training, masuk jam 5 subuh. Eksekutif chefnya udah ada loh. Ingat, sekarang nih, eksekutif chef hanya bisa nyuruh, tapi makhluknya nggak pernah ada. Nggak ada. Dulu eksekutif chef gue, jam 5 datang, gue datang, dia udah datang. Artinya dia datang lebih dulu. Kita respect dong, eksekutif chef gue udah datang duluan. Nih, tugas lo. Nah. Nggak kayak sekarang? Oh, enggak. Pertanyaan gue nih, ada nggak eksekutif chef yang jam 4 pagi datang? Oh ada, pasti jam 8. Jam 8, jam 9 ke office. Yes. Nggak ada. Dulu gue gitu. Datang baru chefnya jam 7 datang. Oh, oke. Jam 5 udah datang, udah siap di office ngeliat, aman. Itu dulu gue. Makanya gue sangat respect betul. Dan itu pula yang gue terapkan. Jadi kalau anak buah gue datang jam 6, gue datang jam 5 dong. Anak buah gue datang jam 5, gue jam 4. Gue leader kok. Gitu ya? Gimana kita mau direspekin? Ingat, dapat respect dari anak buah bukan karena jabatan, tapi karena kita bisa kerja dan mereka tahu kita bertanggung jawab. Karena dicontoh gitu ya, Betul. jadi role model. Lo nggak gitu perlu ya? ngomong pun, oh si siapa aja udah ada. Masa gue kesiangan? Nggak perlu capek dong ngomong. Segitunya ya? Ya segitunya dulu. Ini segede gaban ini gue bersihin sendiri, chiller. Ditungguin, nggak boleh pulang sebelum beres. Iya. Dan gue nggak merasa kepaksa, karena lagi dulu gue bilang, ya udah karena gue namanya belajar, gue siap menyerahkan jiwa gue asal jelas. Wah, dimaki-maki, tapi disayang gue, jadi diperhatiin. Artinya diperhatiin ketika gue keluar, nih lo kerjaan, gue kasih referensi, ngelamar, siap, butuh kerjaan. Gue cuma butuh 3 bulan untuk dari cook, helper menjadi cook, dengan lulusan yang tidak terlalu tinggi. Senior gue yang lulusannya D3 atau berapapun diploma, lewatin. Gue 3 bulan udah jadi cook, dipromosi. Survive gue dan alhamdulillah gitu. Gue menikmatin itu prosesnya. Berarti lu udah terbiasa dengan jam kerja yang nggak bisa dihitungan jam, ya kan? Loyalitas tanpa batas. Maki-maki itu udah hal yang biasa menurut lu? Biasa aja gitu. Mau lu anjing lu, Biasa, bangke lu, biasa. bodoh amat. Nggak ada rasa dendam, malah jadi ketawa aja gitu. Seriusan. Nggak ada merasa, nggak, biasa aja. Bagi gue ya wajar karena sekarang bisa melihat bahwa kerjaannya para leader itu ternyata berat, memiliki tanggung jawab yang berat. Jadi makanya dia di bawah harus benar-benar bisa running dengan bagus. Harus sempurna. Betul. Gitu ya. Mau dimaki-maki, lempar tahu? Pernah? Gue dilempar, jangan lempar. Gue pernah satu kejadian, gue salah motong zaman-zaman goblok, sekarang juga masih goblok sebenarnya sih. Masih tolol sih sebenarnya. Jadi kata eksekutif gue, ini pisahin ya. Brokoli yang ini atau cauliflower yang ini dipisahin lah yang jelek-jeleknya. Gue salah buang, yang bagusnya gue buang dong ke tong sampah. Gue suruh makan, ambil, cobain. Ya, tapi gue mah biasa aja. Mereka tahu melatih mental. Siapa? Jawaban gue satu, siap dan baik. Bisa, oke, siap. Itu aja, tidak pernah ada lawanan, tidak pernah bantahan. Siap dan siap. Siap salah dan salah. Nggak masalah gue. Enggak. Makanya ke bawah sekarang, ketika jadi eksekutif, saya pun apapun yang diperintahkan oleh atasan, ingat ya, atasan gue selalu yang baik dan siap. Walaupun nggak sesuai dengan nggak masalah keinginan lu. Iya. Itulah karena gue menganutnya lah, selama kita masih jadi bawahan, ya, dan kita juga harus tahu, pasti atasan kita punya alasan tertentu memerintahkan ini. Jadi nggak ada argumen kata apapun. Tapi pak, nggak ada gitu ya. Cuman siap dan baik gitu. Jawaban dari gue soalnya. Sampai detik ini pun gue, Jo, siap, bisa, oke.
Nggak ada. Alasan nggak ada alasan. Karena gue dilatih bukan untuk membuat alasan. Gue dilatih hanya untuk membuat, ayo kerjakan. Oh, biasa. Lu kalau jadi tentara udah bintang 5, Bu. Bukan bintang 4 lagi. Mayora. Nggak, soalnya nggak ada bedanya itu. Ya, iya. Nggak ada bedanya sama dunia militer dan tentara, polisi segala macam nggak ada bedanya. Mereka siap sama siap. Iya. Berarti di kitchen pun harus begitu. Iya. Ngeri ya? Ngeri. Makanya kau bilang, siap, kalau suka silakan, kalau nggak ya jangan kerja sama saya. Silakan. Banyak orang emang. Lu nggak ketakutan akan kehilangan orang-orang itu? Kenapa? Udah biasa kok. Satu saat sekarang atau nanti mereka akan pindah juga kan untuk mengembangkan karir mereka. Tapi mereka akan tahu someday nih pindah ke tempat yang baru, mereka tahu, oh iya ternyata begini. Kan kita bisa ngedumel karena kita belum pindah aja ke tempat yang baru. Zaman dulu kita sekolah, ini guru aja. Tapi setelah itu, ya nyesel dah. Coba kalau belajar lebih giat. Sama. Enggak, saya tidak pernah takut siapapun yang mau resign di tempat kerja saya, go ahead. Karena saya tahu, gue bisa handle semuanya. Saya bisa berdiri dengan kaki saya sendiri. Saya nggak peduli gitu. That's it, as simple as that. Eksekutif yang congkak. Iya kan? Iya, karena duitnya gede. Oke, berarti yang dari luaran eksekutif chef itu harus ngayomi segala macam, nggak ada lah di kampus lu ya? Di gue nggak ada ya? Malah gue membuat bahwa di luar gini, prinsip gue 8-12 jam kerja, lu adalah partner gue, lu ada bawahan gue. Di luar sana gue nggak peduli, lu ketemu gue mau nanya silakan, nggak mau nanya juga nggak masalah, that's your life. Tapi di sini ikutin aturan perusahaan, ikutin aturan gue. Di luar sana lu ketemu nih sama gue, nggak nanya nggak masalah, gue nggak peduli juga gue. Lu punya hidup sendiri, nggak usah tiap hari ketemu gitu, piknik gitu. Enggak, gue tidak pernah deket itu dengan staff-staff gue. Nggak sedekat itu? Enggak. Untuk ngejaga keharmonisan Enggak. mereka? Karena kita dibayar profesional, mereka dibayar secara profesional. Do it dengan profesional, kita lakukan kerja bareng-bareng. Selama 12 jam ya, habis itu terserah mereka mau ngapain. Gue nggak peduli. Oke, ini juga banyak mindset orang untuk menyatukan satu tim itu harus kompak. Yuk kita jalan segala macam untuk menyatukan visi misi segala macam. Misi foya. Bodoh amat kalau itu yang nggak ada di. Nggak di gua nggak berpikir sana bahwa harus kompak. Ya sekarang ini loh, kalau benar-benar kita di hire dengan seprofesional, kita kan responsibility-nya bukan terhadap personal, Ya. tetapi terhadap perusahaan dan terhadap kerjaan ini. Ya dong, kalau gue cuma respect ke lu, yaudah ada lu kerjaan lu bener. Ya? Benar. Tapi kalau nggak ada gue, ya udah. Tapi kalau secara profesional, ya ada atau nggak ada si chef, kerjaan gue harus bener karena gue dibayar secara profesional, gue bertanggung jawab terhadap perusahaan ini, bukan terhadap si chefnya. Si chef hanya mengontrol. Kan sekarang terjadi gitu, ada chef baru kerja, nggak ada chef baru pada kerja. Itu kan harmonis dari mana? Emang mempersatukan, akhirnya pada apa coba? Terlalu dekatnya, udah lo aja ngerjain lah segala macam. Kita tidak respect terhadap kerjaannya. Malah karena respect itu karena orangnya ya. Ya. Nggak ada orangnya nggak respect. Ya, makanya gue jarang gue kumpul anak-anak gue. Selama 7 tahun lebih gue jarang tuh nongkrong sama anak-anak sini. Saya mau esok lalu, kalau mau nongkrong sini gue esok lah, gue ikut sana. Karena gue nggak mau. Bukan nggak mau. Lu memang sengaja menjaga gap itu? Karena bagi gue, mereka harus punya kehidupan pribadi lah, silakan lah. Dan gue juga nggak mau dihargain karena lo kedekatan, enggak. Hargain gue selama 12 jam, sisanya gue nggak peduli. Gue punya kehidupan pribadi, lo punya kehidupan pribadi, that's it, that's your life. Bukan berarti, di luar sana ngabring gitu, nongkrong, apa gitu loh. Bagi gue ya, useless. Sekarang kompak nggak kompak, kita dibayar secara profesional. Lo respect terhadap kerjaan lo, gue sama-sama respect, ayo kita kerja bareng-bareng. Passion lo bareng-bareng. Kelar kok. Oke. Berarti ada banyak strategi. Ada yang chef kadang-kadang ngumpulin biar ada kedekatan, biar kerjanya bagus. Ada yang begitu. Ada. Banyak. Tapi yang pakai cara lu nggak ada, cuma lu. Ya, karena bagi mereka mungkin gila gitu. Karena terus terang memang karena mungkin zaman sekarang kan beda sama zaman dulu. Ya. Sekarang banyak banget hotel segala macam, terus banyak chef juga yang ketakutan kehilangan timnya segala macam. Jadi dia agak keras sedikit. Ntar kalau dia pindah segala macam itu sih. Enggak ya? Kalau kehilangan ya biasa aja. Biasa aja. Lu nggak perlu galak-galak juga, ntar ada tempat baru lu pas pada resign kan? Iya. Ya, iya. Ada nggak ada lo hotelnya Ini bukan tetap tempat running. diri. Ya. Jadi jangan sampai merasa lu dibutuhkan. Ya.
Jangankan staffnya, kalaupun seorang eksekutif chefnya resign, hotelnya nggak akan tutup kok. Enggak ya, tetap tetap running ya. buka. Walaupun dia mati juga Mati tetap. enggak. Jadi begitu. Kalau gua begitu Bisa. orang. Iya. Nggak tahu nih, setelah podcast kita ini ditonton sama teman-teman SMP, SMK segala macam, dia jadi lebih tertarik atau dia lebih takut? Harusnya sih lebih memotivasi ya. Iya. Kalaupun para teman-teman yang melihat seperti apa sih gambaran dunia real kerja seorang chef, bahwa chef itu terutama nanti teman-teman ya kalau jadi chefnya cuman masak lah. Tapi Ya. ketika kan pertanyaan sekarang zaman milenial, lu pingin kerjanya enak, gajinya gede, itu rada susah. Susah ya sekarang. Jadi kalau pingin jadi gajinya gede, bayaran tinggi, ya jadi eksekutif chef. Tapi kerjanya ya dengan penuh tantangan. Dan sekarang ya dikasih tahu lah mentalitas, attitude, disiplin. Kalau ke knowledge dan skill bisa diasah Gampang lah lah itu. ya. Gampang lah itu. Yang penting itu pondasinya. Pondasinya bener. Rumah bagus, pondasinya jelek, ambiar. Gitu. Jadi itu yang gue terapkan sekarang ke anak-anak gitu. Skill ya dikit-dikit lah gitu. Gua aja kan kalau skill mah kita pun masih belajar ya, skill-skillnya pun terupdate seperti apa. Tapi mental benar-benar pondasi harus lah itu. Luar biasa. Jadi jangan takut ya berarti ya. Enggak lah. Buat teman-teman SMK segala macam. Siapa yang nggak harus takut karena ini menjadi satu ya Pak, kesempatan yang luar biasa gitu. Makanya saya bilang bahwa namanya training, namanya belajar. Karena mereka nggak tahu apa-apa. Betul. Di sekolah itu hanya dapat teorinya aja. Dunia realitanya kan mereka harus dapat di industri dong, di kita dong. Jangan kaget. Jadi setelah kita mendengarkan podcast ini, mudah-mudahan siap bertempur, siap belajar dengan semangat. Sehingga apa? Ketika beres trainingnya, ketika beres menjalankan masa transisinya, menghadapi dunia itu udah oh iya. Ketika orang sudah siap, mereka kan lebih enak menjalaninya. Oh udah tahu kok, gua akan medan perangnya seperti ini udah siap kan. Udah dipersiapin dulu ya. Pedangnya, selama tamengnya gitu ya. Karena terus terang nih, di dunia kita nih kuliner ya, di kitchen itu adalah salah satu yang menjanjikan kali ya. Ya, kalau sekarang sangat menjanjikan ya. Mesti dari segi apapun menjadi seorang chef, karena sekarang juga chef menjadi seorang profesi yang lifestyle, gaya, membanggakan. Zaman dulu kan, ya pasti Tukang masak. Oh, sekarang enggak dong, keren lah. Makanya orang pingin banget disebut chef gitu. Oh, keren kan? Kalau mau itu ya harus ada perjuangan. Nggak hanya cuman kayak mie instan Iyalah, aja lu sekarang. nyari istri aja perjuangan dong, dipacarin, ditanyain, digombalin. Sama, profesi juga gitu. Dicintai dulu, dilihat mana segala macam. Terus pendapat lo soal chef karbit yang tadi itu gimana tuh? Chef karbitan ya, nggak masalah ya. Cuman maksud gini, nggak masalah. Itu bisa merusak kesakralan eksekutif chef itu sendiri atau nggak sih? Kalau zaman sekarang itu Gila lo, gua jadi eksekutif chef 20 tahun, lu 5 tahun. ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena akan nanti value-nya akan dilihat oleh publik sendiri, masyarakat sendiri. Gua misalkan dibandingin dengan orang yang baru netes, mereka kan tahu kualitasnya kok. Jadi pembuktiannya kan bukan dari kita nih, tapi biar publik atau customer yang melihat. Dia makanya kadang-kadang kalau misalkan gua main ke tempat mana makan itu, mana chefnya, kelihatan kualitasnya pasti mas, kelihatan kok, orang bisa menilai itu. Jadi kalau sekarang chef karbitan ada dan memang karena kebutuhan, nggak bisa dipungkiri juga. Kebutuhan industri ya? Betul. Sekarang ini banyak restoran buka, tempat-tempat makan buka atau hotel-hotel buka yang mereka juga butuh budget yang nggak terlalu mahal. Saya kan murah Pak. Yang penting kan nggak murahan, ya kan? Saya murah Pak, jadi susah untuk orang meng-hire-nya. Saya kan murah Pak. Karena banyak perintilannya saya. Gitu ya. Makanya nyarilah yang mahal mungkin. Gitu. Kalau dia masih gaji pokoknya murah, tapi Perintilannya banyak. Ya tunjangannya itu ada 10 sampai harus bisa di ini. Jadi ya karena tuntutan dunia industri ya. Dan selama chef itu bisa mempertanggungjawabkan, misalkan dia jadi eksekutif chef di satu tempat, ya bisa, asal memang kualitasnya dia benar. Tapi memang kenyataannya sekarang ya gimana pun nggak bisa dipungkiri ya, pengalaman itu berbicara banget ya. Lo nggak bisa lah orang yang baru 1 tahun ngolah makanan, nggak bisa. Tapi memang butuh proses. Jadi dengan adanya chef yang baru sebulan atau setahun 2 tahun jadi chef, nggak masalah. Selama
selama itu hasil karyanya, karena chef itu punya hasil karya ya, selama karyanya itu bisa dipertanggungjawabkan dan memang disukai oleh market, ya kenapa enggak. Tapi ada beberapa hal yang memang butuh jam terbang, itu aja. Selama chefnya ini masih mau belajar, ya go ahead aja sih. Gue tidak pernah merasa tersaingin ya, karena misalkan ada chefnya baru biasa aja. Karena di mereka pasti gue akan selalu berpikir, ya gue harus juga mengupgrade diri gue. Lu nggak merasa sakit hati gitu? Kagak. Kenapa? Ya, lu baru kemarin Sakit sore. hati kalau udah belagu mereka masalahnya gitu loh. Gitu ya? Oh, Loh, kebanyakan yang karbitan belagu, Bos. Baru 5 tahun, baru 2 tahun, udah pakai topi tinggi. Nggak apa-apa lah, beli lah itu. Tapi tinggi cuma 35.000, kelar lah itu. Terus dia CV-nya udah pakai pisau begini, kartu nama eksekutif chef. Kan gimana, Bro? Ya nggak apa-apa sih, bersih hak-hak kok. Tapi tergantung skillnya. Gue sih akan, kalau ada orang ngeliat, kan pembuktiannya kita di skill. Makanya gue bilang, gue tidak pernah, kalau gue interview orang, gue tidak percaya sama CV. Karena gue nge-apply, gue menerima seorang orang yang punya skill, bukan cuap-cuap jualan bakso atau apa jualan obat. Yang bukan atau seorang yang jualan sales, bukan. CV bisa bagus, dengan masak gemeteran. Presentasinya kayak acak adut, ya nggak bisa. Oke. Berarti eksekutif chef itu adalah profesi. Yes. Nggak pakai, dia nggak harus S1 juga bisa? Bisa. Bisa jadi eksekutif chef? Bisa. Nggak harus S1? Gua nih, orang yang berbicara sama lo, tidak pernah sekolah tinggi. Di dunia industri nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Berarti nggak kayak profesi-profesi yang lain ya? Enggak. Profesi lain kan minimal S1. Kalau gue jadi orang punya uang, gue punya restoran, then I will be a head chef my own company. Gue akan jadi head chefnya sendiri dong. Gue akan jadi eksekutifnya sendiri, akan jadi ownernya sendiri. Terus siapa yang mau ngelarang gue? Gue punya duit, gue punya tempat. Enggak. Tapi kan pendidikan itu kan menunjang kan ya? Supporting iya, tapi kan skill. Jadi kalau sekarang jangan takut ya bagi yang mendengarkan podcast ini dari SMK segala macam atau yang mau dari lembaga pendidikan itu ya. Jangan khawatir, ayo fight gitu loh. Yang menentukan masa depan bukan teman, tapi kita sendiri. Mau nggak kita berjuang dan menghabiskan, mengorbankan waktu kita untuk mencapai level tertinggi di dunia kuliner? Bisa lah. Bisa ya? Bisa. Jadi nggak kayak yang lain-lain kan? Enggak. Yang lain kan harus S1. Enggak. S1 apa? Enggak. SPD apa gitu. Enggak. Walaupun di properti yang di industri properti segala macam nggak ngeliat itu. Berarti selama ini teman-teman yang mau daftar lu nggak ngeliat tuh Enggak, CV? gua. Enggak. Bodoh amat. Bodoh amat. Yang penting gua panggil dulu, Yes. buat tes food dulu. Yes. Skillnya bagus, attitude-nya bagus, punya mau mental yang bagus. Kenapa enggak? Dia mau tatoan, mau antingan, nggak peduli. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa gue. Karena gue melihatnya, gue punya, yang penting dia punya skill, dia punya mental, dia punya attitude yang bagus. That's the point. Ijazah bisa gue creating. Ijazah bisa nembak mau universitas mana, bisa bikin. Tapi mental dan attitude apa lo bisa bikin? Tidak. Kalau dia udah punya karakter dan mental yang bagus, berarti kan jauh-jauh hari dia udah terlatih dengan itu. Enggak gue orang yang nggak rewel untuk itu. Interview, gue lihat, kayaknya bisa nih diajak ngebut sama gue, terima. Skill biasa aja, gampang lah. Bisa di-upgrade ya? Ya. Yang penting ada kemauan. Betul. Dan nurut, siap. Jangan membantah dong. Iya, benar. Gila. Karena banyak kok di luaran sana terkadang ada yang kalau mau jadi chef segala macam, lu harus bersih badan, nggak tatoan, kalau masuk ke hotel, bilang enggak ngaruh itu. Gua enggak. Kenapa kita harus membatasi hal begituan? Emang kalau gue sekarang, karena gue pribadi gue ya, orang tatoan bersih, kenapa sih? Selama skillnya bagus, kenapa harus begitu? Enggak, biasa aja gue. Tapi kan itu nanti bisa berlawanan dengan industri, karena kita kan pelayanan segala macam, kita harus menuntut perfect secara body segala macam. Emang lu masak telanjang? Enggak. Ada namanya uniform, hand glove, apalagi coba? Pertanyaan gue dari mana nggak hygiene ya? Kan kita di back office juga, di luar. Kalaupun mau ngadep ke tamu, kita pasti pakai baju yang bagus. Lo pikir chef-chef di luar sana nggak ada yang tahu, banyak yang tahu, tapi biasa aja. Kan seni. Justru kalau gue semakin orang itu punya keanehan, punya nyentrik, dia imajinernya akan bagus.
Daripada orang-orang yang flat aja ya. Flat. Malah gue nerima orang, makanya gue ngeliat orang, gue seneng orang-orang yang sableng gitu. Karena harus kerja sama lu kan sableng ya kan. Orang yang normal aja kerja sama lu pasti sableng. Jadi gue biasa aja gitu, tidak patokan gimana. Tidak mau, lu tatoan enggak? Biasa aja gue. Malah akan appreciate gitu. Yang penting skill. Yes. Skill, attitude, dan mental. Punya skill aja, mentalnya nggak bener, nggak mau gue. Punya attitude yang bagus, mentalnya enggak, ya susah juga. Ya tiga-tiganya harus seimbang lah. Tapi yang pasti mah mental dan attitude bagus. Attitude dalam artian dia harus bisa disiplin, respect terhadap kerjaan, itu aja. Respect sama gue nggak masalah, berkurang lah. Tapi ketika dia respect sama kerjaan, artinya dia benar totalitas terhadap kerjaan itu. Begitu. Makanya rada ngeri kan kalau orang-orang masuk ke sini rada ngeri. parah. Ngeri apalagi sama lu ya. Jadi ngeri. Dan tapi pertanyaannya, jebolan sini pasti mereka tahu. Orang-orang yang pernah lulusan dari sini mereka kan dihargai di luar sana. Karena di sini jadi sudah dididik dengan mentalnya udah betul. jadi. Ya, udah jadi kan ya. gue kayak sekolah jadinya. Iya. Ya, Bisa dibandingkan sama lulusan yang lain dah gitu ya. Gitu.